Saya buatnya pelan, bertahap. Terus ini saya pakai bukunya itu statistik esensial. Itu kita fokusnya di apa namanya? Di inti-intinya aja. Dan kalau baca buku statistik secara umum itu dia agak agak membingungkan. Kebingungan itu tidak hanya untuk mahasiswa tapi untuk saya juga. Saya kadang-kadang bingung maksudnya apa. Jadi sekarang saya coba belajar pelan-pelan juga sambil saya ngajar. Dan saya record. Jadi ini videonya selalu saya buat. Jadi setiap saya mulai ngajar ini saya bikin record video. Oke, W4 ini maksudnya tuh bab 4 lah ya. Harusnya kita ini kan pertemuannya 3 jam per minggu. Tapi faktanya itu saya bikin kuliah online sejam seminggu. Minggu ini 2 jam. Tapi memang materinya itu padat ya. Materinya padat. 1 jam itu 1 jam semua materi gitu. Isinya daging semua lah. Nggak ada tulang-tulangnya, nggak ada bercanda-bercandanya. Nah, saya harap kalian benar-benar perhatikan baik-baik. Setelah ini nanti saya akan kasih tugas. Saya akan kasih tugas. Jadi kalau bisa mengerjakan tugas itu secara mandiri, insya Allah paham sudah apa yang saya ajarkan. Oke. Nanti kerjakan dulu sendiri, belajar, terus diskusi sama temannya. Jangan cuma copy punya teman, tapi diskusi. Nah, tugasnya itu saya siapkan nanti setelah kuliah selesai. Sekarang saya fokus mengajarkan materi dulu ya. Oke, distribusi binominal ya. Binominal distribution bahasa Inggrisnya itu. Jadi nanti ketika belajar materi ini, kita akan sedikit menggunakan ada tabel binominal. So, apa itu distribusi binominal? Statistik itu sebenarnya bagian dari, kalau di matematik itu bagian dari ilmu matematika. Itu kalau disubkan itu bagian dari probabilistik. Probabilistik itu kan ingat belajar peluang dulu waktu sekolah, waktu SMA. Nah, itu probabilistik. Nah, statistik itu bagian dari probabilistik. Oke, misalkan gini. Saya kasih contoh. Ada orang, saya kasih contoh yang paling ini. Ada orang berhasil lulus ujian masuk, misalkan pegawai negeri, ujian masuk pegawai negeri, ujian tulis itu kan. Kan ada pertanyaan itu kan, kan dia ujiannya itu misalkan ujian pilihan berganda. Ujian pilihan berganda terus dia lulus. Kan dia lulus itu bisa karena dua hal, kan? Bisa karena dia pintar, atau bisa juga karena kebetulan aja dia jawabannya betul. Itu ada dua. Nah, belajar statistik itu membantu kita untuk mengetahui itu apakah orang itu lulus karena dia memang pintar atau dia lulus karena dia kebetulan. Kira-kira kayak gitu. Nah, di binominal ini, di topik binominal ini kita akan mengulas sedikit statistik, sedikit namanya probabilistik ya. Oke. So, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kita sudah belajar tentang statistik secara menyeluruh merupakan pola pikir. Itu keseluruhan proses metode ilmiah menjawab pertanyaan dan mengambil kesimpulan, itu statistik. Jadi bukan hanya sekedar persamaan matematik atau hitungan-hitungan biasa saja. Dalam statistik kita mengolah data. Kita mengolah data biasanya berupa banyak data gitu. Terus cara pertama untuk memahami data adalah kita gunakan angka-angka. Jadi angka-angka yang digunakan untuk merangkum karakteristik data menjadi informasi yang mudah dipahami, itu kita sebut sebagai statistik deskriptif. Di sini kita belajar apa itu pusat data, rata, kita belajar median, kita belajar sebaran data melalui standar deviasi. Terus kita juga belajar sebelumnya tentang presentasi data menggunakan grafik. Jadi presentasi data menggunakan grafik itu membantu kita untuk menstrukturkan atau mengorganisasi sebuah data, mengatur sebuah data sehingga jelas informasinya seperti apa. Jadi pesannya itu benar, jelas, efektif, dan
tepat. Karena kalau kita cuma kasih angka-angka saja, orang cenderung tidak bisa paham dengan cepat ya. Nah, di kuliah sekarang ini kita belajar tentang distribusi binominal. Oke. Distribusi binominal ini penting ketika kita belajar tentang variabel acak. Nah, apa itu yang disebut dengan random variable? Jadi random variable itu dapat diartikan sebagai sifat, sifat pengukuran atau perhitungan yang berubah secara acak menurut probabilitas atau kemungkinan tertentu. Nah, kita sebut variabel acak itu misalkan variabel X, variabel Y, variabel Z, terserah apa aja. Ini kan itu kan notasinya. Tapi yang penting itu dia tuh berubah secara acak, jadi nggak teratur. Oke, nggak teratur. Dia acak, nggak bisa diprediksi. Itulah namanya variabel acak. Nah, distribusi probabilitas, itu terminologi yang berarti sebentar. Distribusi probabilitas itu berarti semua nilai acak yang mungkin diperoleh. Nanti belajar sedikit. Semua nilai acak yang mungkin diperoleh. Contoh variabel acak tadi ya. Misalkan kita punya dadu. Kan dia ada 6 sisi ya kalau di dadu. Nah, kalau kita lempar dadu, kan kita nggak tahu yang keluar mana. Tapi kita tahu yang mungkin keluar itu, yang mungkin keluar itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kita belajar, kalau kita lempar dadu sekali, angka mana yang di atas, kan itu kita tahu peluangnya. Jadi distribusi probabilitas itu memuat berapa nilai yang keluar. Itu pertama. Yang kedua, peluang terjadinya. Contoh lain yang paling umum itu kita pakai contohnya yang di sini adalah misalkan di sini itu melempar dadu. Itu peluang yang keluar itu kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan peluangnya ini kan 1/6. Peluang masing-masing. Contoh lain misalkan di sini koin, melempar koin. Melontar koin lah. Enggak tahu siapa bahasa Indonesianya. Tossing itu melontar uang logam. Kan ada keluar, dia bisa keluar kepala atau ekor gitu. KE. Dan peluang masing-masing ini kan dia 1 per total 2-nya ada 2. Kira-kira itu yang disebut dengan distribusi probabilitas. Jadi dia memuat apa saja keluaran yang mungkin, seluruh keluaran yang mungkin, plus peluang kemungkinan keluarnya. Nah, apa aspek penting dari distribusi binominal yang kita pelajari di bab ini? Itu adalah pertama, kita identifikasi variabel acaknya. Pertama kita akan belajar tentang variabel acak yang di atas. Variabel acak binominal. Terus yang kedua mencari nilai peluang. Itu nanti caranya kita bisa gunakan rumus atau kita bisa gunakan tabel. Terakhir kita akan belajar tentang apa itu mean dan apa itu varian pada distribusi binominal. Sekarang kan probabilitas tahu, tapi di sini ada angka yang aneh. Dia probabilitas itu kan peluang. Nah, peluang itu di sini kita sebutnya peluang binominal. Peluang binominal ini kan berarti
sebuah peluang yang unik. Oke. Nah, dia disebut sebagai distribusi binominal. Oke, distribusi binominal jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, terdapat sejumlah percobaan. Oke, ini berarti kan dia berlaku umum ini. Percobaan ada sejumlah percobaan. Nah, yang paling penting itu dia variabel acaknya itu ada dua. Jadi ada dua variabel acak, yaitu sukses dan gagal. Oke, itu variabel acaknya, sukses dan gagal. Nah, peluang terus yang selanjutnya syaratnya adalah peluang sukses atau gagal sama. Oke. Dan yang terakhir itu percobaan yang dilakukan, jadi percobaan ini itu dia independen. Dia artinya dia berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Oke, independen. Nah, contohnya misalkan ketika kita melontar atau toss koin logam sebanyak 10 kali. Oke, 10 kali. Nah, kita tahu peluang salah satu sisinya itu P-nya sama dengan 0,5. Nah, ini contoh yang paling umum kita pakai untuk probabilitas binominal. Ini perhatikan betul-betul yang saya omongkan. Sekarang mungkin ini kelihatannya ini teori gitu. Tapi nanti dia akan ketahuan manfaatnya ketika sudah masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya. Oke, bagaimana cara kita mengetahui probabilitas binominal? Oke, yang pertama kita gunakan rumus. Oke, kita gunakan rumus. Nah, ini dari mana rumusnya? Nggak perlu tahu. Tapi notasinya seperti ini. Jadi, peluang binominal X, oke, dapat dihitung dengan rumus ini. Di mana N itu jumlah percobaan. Oke, X ini total harapan sukses. Maksudnya gini. Misalkan N-nya sama dengan misalkan saya buat N koin yang toss koin itu saya buat dia 100 kali. Nah, di 100 kali itu pertanyaannya berapa peluang 60 berapa peluang saya dapat 60 kali gambar burung misalkan. Nah, itulah total jumlah harapan sukses itu maksudnya berapa kali jumlah berapa kali variabel tentu sukses keluar. Nah, P-nya itu peluang sukses. Dan satu min P yang di sini itu namanya peluang gagal kan. Jadi peluang sukses, total peluangnya kan sukses plus gagal, sama-sama setengah. Jadi peluang gagal sama dengan 1 dikurangi peluang sukses. Oke, nah ini satu, ini simpan dulu di kepala rumus ini. Simpan dulu di kepala. Nah, sekarang misalkan saya sekarang ada lagi terminologi. Berapa jumlah cara untuk menghasilkan sukses untuk misalkan untuk agar gambar burung keluar sebanyak X kali dari N kali percobaan. Misalkan saya toss koin, bagaimana dia bisa muncul? Ini dia agak sedikit susah kalau dibahasakan, tapi mudah kalau dicontohkan ya. Contohnya misalkan, bagaimana kombinasi mendapatkan dua sisi kepala? Oke, dari 3 percobaan toss uang logam. Jadi percobaan uang logam misalkan ya. Oke, percobaan uang logam itu yang pertama misalkan. Oke, jadi toss yang pertama itu kan dia bisa kepala, bisa ekor. Ini yang pertama. Oke, toss yang kedua bisa keluar lagi kepala. Bisa juga keluar ekor. Toss yang ketiga bisa keluar kepala. Bisa kelihatan ekor lah kalau ininya. Nah, yang dimaksud dengan
kombinasi dua. Jadi yang dimaksud dengan N ini kan berarti 3 kali percobaan, sisi kepala 2 kali. Itu hitungannya ini. Jadi N faktorial itu 3 faktorial. Ini ingat ya. Saya tulis di mana ya? Jadi 3 faktorial itu artinya, jadi kalau N 3, misalnya 3 faktorial, Allahu Akbar, susahnya ngetik. 3 faktorial itu sama dengan, ada contohnya di bawah ini, 3 kali 2 kali 1. Oke, itu sesuai dengan rumus yang di sini. Faktornya sesuai dengan rumus yang di sini. Nah, didapat total kombinasinya itu ada 3. Oke, 3 itu, pertama misalkan, yang pertama itu yang keluar kepala. Kepala, ekor. Ini dia kombinasi nomor 1. Di percobaan yang pertama keluar kepala, percobaan kedua keluar kepala, ketiga keluar ekor. Oke, di percobaan kedua, di kombinasi kedua bisa jadi dia kepala dulu, terus pas kita tos lagi yang kedua kali keluar ekor, kita tos lagi yang ketiga kalinya keluar kepala. Berarti kan 2 kali K ini, K-nya 2 kali kepala. Yang terakhir, kombinasi yang terakhir adalah pertama kita tos keluar ekor, terus kita tos yang kedua kali keluar kepala, terus yang ketiga kali keluar kepala. Jadi ada 3 kemungkinan cara kepala keluar, kepala sukses sebanyak 2 kali dalam 3 kali percobaan. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Belum ya, dengar aja dulu. Soalnya ini dia penting ya. Oke, paham arti notasinya ya. Jadi kombinasi kemungkinan sukses seperti apa. Nah, lanjut menghitung dengan rumus. Misalkan ini ada contoh, Anda melewati lampu merah di perjalanan menuju kampus. Terus di perjalanan, misalkan dia ada 1 lampu merah. Lampu merah itu kan dia ada lampunya itu ada merah, merah, kuning, sama hijau kan. Misalkan di perjalanan itu, peluang independen nih, peluang kita kena lampu merah itu 0,3. Ini contohnya di sini, 0,3. Carilah distribusi probabilitas X. Jadi apa yang kita tahu di sini, peluang lampu berwarna merah P itu sama dengan 0,3. Itu nomor 1. Peluang tidak merah, peluang tidak merah kan berarti kan peluang gagal. Jadi P itu peluang sukses. Peluang tidak merah, peluang tidak sukses, itu nama dengan peluang gagal. Itu 1 min P. 1 min P berarti 1 dikurangi 0,3 itu sama dengan 0,7. Terus 3 min X adalah peluang lampu tidak berwarna merah. 3 min X itu peluang lampu tidak berwarna merah. Terus kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ini rumus yang sebelumnya. Ini untuk menghitung peluang. Probabilitas untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Apa artinya peluang X sama dengan 0 misalkan? Nah kalau di sini ini 3 kali percobaan kan? Ini untuk anggaplah 3 kali kalian jalan. 3 kali kalian jalan ke kampus. Berapa peluang tidak akan kena lampu merah? Berarti X sama dengan 0 kan? X sama dengan 0. Ini peluangnya. Nah, X sama dengan 0, kita masukin ke rumus yang di atas. Berarti di sini itu N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3, ada 3 kali dia jalan ke kampus. X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kan berapa kali X, peluang X untuk kena kan? Berarti dia
0. P masukin dia peluang untuk lampu merah itu 0,3. Pangkat X di sini, pangkat X kali 1 min P, 1 minus 0,3 pangkat N min X. N itu berapa kali percobaan? X itu peluang keluarnya. Dapatlah peluangnya 0,343. Jadi kalau misalkan ada satu kasus di mana dalam seminggu kalian ke kampus 3 kali, terus di sana itu ada lampu merah. Nah, peluang kita nggak menemukan warna merah itu sekitar 34%. Jadi sekitar satu dari 3 kali perjalanan ke kampus, kalian nggak akan menemukan lampu merah. Kira-kira gitu. Nah, terus bagaimana menghitung peluang yang X sama dengan berapa peluang saya menemukan lampu merah sekali gitu. Ya bisa kita hitung dengan cara yang sama. Bisa juga kita hitung X sama dengan 2 kali dari 3 kali kita perjalanan. Berapa peluang kita menemukan kita ketemu lampu merah, ketemu lampu berwarna merah 2 kali. Bisa juga kita hitung dengan cara yang sama. Kita juga bisa menghitung berapa peluang di ketiga kali kita perjalanan kita selalu kena lampu merah. Nah, ini kalau kalian hitung dengan cara yang sama dapat angka ini. Nah, itu hitung sendiri ya, coba di rumah. Gimana dapat ini? Oke. Ini cara dengan perhitungan dengan cara menggunakan rumus, dengan menggunakan persamaan. Dapat kita dapat memperkirakan bahwa kalau dia itu percobaannya besar, terus kemungkinannya itu juga besar, itu perhitungannya akan susah. Jadi percobaannya misalkan 10 kali gitu. Ya jadi susah ngitungnya. Sedemikian sehingga sudah dibuat tabel perhitungannya. Jadi cara yang pertama kali untuk menghitung probabilitas binominal itu menggunakan rumus persamaan ini. Cara yang kedua itu menggunakan tabel. Nah, tabel ini sudah saya kasih di grup WhatsApp. Saya juga sudah kasih di Google Classroom. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel? Kita lihat pakai contoh berikut ya. Jadi untuk kasus lampu merah, misalkan dia lampu merah tadi kita udah tahu kan, P sama dengan 0,3 ya. Peluang dapat lampu merah. Tentukan peluang X sama dengan 3 untuk percobaan sebanyak 5 kali. Apa artinya? Oke, soal nomor 1. Apa artinya? Soal nomor 1 ini 5 kali dia jalan ke kampus, berapa probabilitas dia akan kena lampu merah sebanyak 3 kali kalau dia ke kampus selama 5 kali. Nah, ini yang soal nomor 1. Oke, soal nomor 2. Oke, yang soal pertama itu hanya 3 kali ya, hanya 3 kali. Kalau yang nomor selanjutnya, ini nomor contoh yang selanjutnya, tentukan peluang setidaknya 3 kali untuk percobaan sebanyak 6 kali. Berarti ini peluang dia X sama dengan setidaknya 3 kali, itu artinya peluang X sama dengan 1 plus peluang X sama dengan setidaknya X sama dengan 0, X sama dengan 1 plus peluang X sama dengan 2 plus peluang X sama dengan 3. Itu artinya pertanyaan ini. Oke, terus ada lagi pertanyaan, tentukan peluang X antara 2 dan 4 kali untuk percobaan sebanyak 6 kali. Berarti ini antara 2 dan 4 inklusif ya. Antara 2 dan 4 berarti kalau inklusif itu 2 masuk, 4 masuk. Ini berarti sama dengan peluang X sama dengan 2 plus peluang X sama dengan 3 plus peluang X sama dengan 4. Nah, bagaimana cara mencarinya di tabel? Oke, saya kasih contoh ini. Ini dia keseluruhan tabel A3 yang terdapat di yang terdapat di tabel yang saya kasih itu lampiran. Jadi, tentukan peluang X sama dengan 3 untuk percobaan sebanyak 5 kali. Caranya itu lihat mudah aja. Mana percobaan? Percobaan itu N ini. N sama dengan 5 berarti dia di sini. Terus dia X sama dengan 3. X sama dengan 3-nya ini berarti ini 5. Ini 3. Oke.
Nah, terus berapa P-nya? P-nya kan kita tahu dia 0,3. Berarti P 0,3 sini. Berarti kita tarik garis dari sini ke sini. Set. Terus kita tarik garis dari sini ke sini. Maka peluangnya kita temukan dia sama dengan 0,132 atau 13,2% peluangnya. Jadi dia jalan ke kampus 5 kali. Terus kemungkinan dia akan menemukan lampu merah 3 kali. Dalam 5 kali itu sekitar 13,2%. Oke, perhatikan cara lihat binominalnya ya, cara baca tabelnya. Selanjutnya, contoh 2. Tentukan peluang setidaknya 3 kali untuk percobaan sebanyak 6 kali. Oke, 3 kali ketemu lampu merah, percobaannya sebanyak 6 kali. Berarti percobaan sebanyak 6 kali, N. 6 kali, N, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia yang ini. Terus dia itu setidaknya 3 kali. Berarti kalau bilang setidaknya 3 kali, dia berarti 3, 2, 1, 0. Dan kita tahu P-nya sesuai dengan soal sebelumnya itu 0,3. Tarik ke sini, seret. Berarti dia tiga-tiganya. Berarti dia P sama dengan, berarti P X sama dengan 0. Itu sama dengan 0,118. Lihat di sini. Ya, itu dia. Terus plus P X sama dengan 1 sama dengan 0,303 plus P untuk X sama dengan 2 sama dengan 0,324 plus P X sama dengan 3 itu sama dengan 0,185. Oke, ini dijumlahkan semua plus. Nah, baru dapat itu total peluangnya. Itu ingatlah. Ingat yang kata kuncinya itu setidaknya. Oh, kalau setidaknya itu semuanya itu Pak? Berarti dia ya paling tidak 3 kali kan, berarti 0 enggak pernah. Iya. Paling tidak kan 3 kali, berarti dia dijumlah semuanya. Oke, untuk contoh yang selanjutnya. Berarti ini peluang antara X sama dengan 2 dan 4. Coba perhatikan sendiri tabelnya. Nanti sebut ya. Berarti peluang X antara 2 dan 4. Ini inklusif ya. Inklusif itu artinya inklusif ya. Inklusif saya sebutnya itu berarti 2 dan 4-nya ikut. Inklusif. Oke, coba perhatikan. Percobaannya 6 kali. Berarti N-nya sama dengan 6. N-nya 6 turun sini, N sama dengan 6. Terus berarti P X sama dengan 2 sama dengan 2 plus P X sama dengan 3 sama dengan plus P X sama dengan 4 sama dengan berapa? Berapa itu? 2 berarti dia ini kan, ingat peluang lampu merah 0,3 turun ke sini. Ya, 0,324 ya. Berarti yang 2 berarti 0,324. Yang 3 sama dengan 0,185. Yang 4 itu sama dengan 0,060. Ya, kira-kira gitulah ya. Jadi itu peluang setidaknya dia 2 sampai 4 kali. Ini harus bisa ya baca tabel ini. Ini percaya ya, banyak orang sudah lulus statistik, dia lupa yang gini-gini. Jadi ini lumayan penting lah ya. Oke. Ini slide saya yang terakhir. Ini sedikit filosofis ya. Oke. Rerata itu bahasa Inggrisnya mean. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pakai istilah mean ya. Ini mean. Oke. Rerata untuk variabel random itu disimbolkan dengan mu. Ini namanya mu. Bukan mio ya, bukan mu. Oke. Nilainya dapat dihitung dengan
Oke, mu sama dengan P kali N. P itu peluang terjadinya. Oke. N jumlah percobaan. Misalkan, oke, berapa min untuk ada bawah contohnya. Oke, min. Oke. Terus varian itu notasinya adalah ini delta kuadrat, itu varian. Dan varian untuk distribusi normal rumusnya ini NP kali 1 min P. Nah, ini alasannya kenapa rumusnya seperti ini nanti kita buat di kanan. Nanti saya jelaskan, ada slide-nya. Nah, standar deviasi itu definisinya itu akar varian. Akar varian, jadi ini sebenarnya varian. Ini kan berarti akar dari delta kuadrat. Ini sama dengan delta sama dengan yang di atas itu. Nah, contohnya misalkan, koin ditos sebanyak 100 kali. Berapakah min dan standar deviasi peluang ditemukannya sisi angka? Kadang-kadang koin ini saya bilang kepala, ekor, angka, gambar burung, itulah koin Indonesia. Kalau koin di barat, ini kayak pakai saya terjemahkan dari bahasa Inggris, itu dia selalu jawabannya sisi kepala sama ekor. Kepala sama ekor kalau di istilah di barat. Tapi kita kan gambarnya macam-macam. Jadi saya bilang angka sama gambar. Oke lah, angka sama gambar. Berarti kan ada dua. Dia ingat, peluangnya itu angka atau gambar, berarti P peluang angka, ini berarti peluang angka, itu sama dengan setengah. Peluang gambar, itu sama kan, dia setengah. Ini distribusi binominal setengah. Nah, berapa mu-nya? Jadi mu sama dengan, kita sudah hitung di atas, mu sama dengan ini. P kali N. Dapat, ini sama dengan N. P-nya ini P 0,5 dapat dari sini, karena kita tahu peluangnya secara matematik itu yang kemungkinan keluar kan angka atau gambar. Nah, berarti angka itu peluangnya setengah, 0,5. Nah, selanjutnya kita hitung berapa standar deviasi, kita dapat 5. Oke, kira-kira. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Oke, untuk pengetahuan saja. Selanjutnya nanti rumus-rumusnya ini nggak perlu dihafalkan. Saya akan kasih. Jangan khawatir. Lagian ujian juga kan bisa online. Jadi boleh buka buku, boleh buka internet. Oke, buktinya apa? Jadi min dan varian dalam distribusi binominal itu dia memiliki makna intuitif. Oke. Jika P adalah peluang sukses, maka P juga merepresentasikan jumlah sukses. Jadi P adalah peluang sukses ya. Aduh. P kan adalah peluang sukses. P itu adalah peluang sukses. Dan P itu sebenarnya mengharapkan berapa jumlah sukses yang diharapkan. Kalau misalkan dia dicoba sebanyak N kali. Oke. Sehingga mu, P kan peluang dia sukses. Kalau dicoba sebanyak N kali. Mu itu, siapa nih baru join? Welcome Zara. Why are you so late? Oke, sebanyak N kali. Jadi mu, mu atau min itu artinya bisa diartikan sebagai jumlah sukses yang diharapkan. Oke. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dia sebagai, dalam bahasa Inggris dia sebutnya itu ini expected, itu namanya expected value. Contohnya misalnya ya, berapa nilai yang sukses yang diharapkan keluar jika kita toss koin sebanyak untuk angka, kita toss koin sebanyak 1000 kali. Ya tahulah 1000 kali ngecek. Pak. Ya. Halo. Dong sama dia mu ini kayak yang X tadi tuh kan sama artinya juga jumlah sukses yang diharapkan. Yang X tadi. Iya. Ya dia sama, tapi ini kalau tadi itu kan kita X-nya itu kan yang kita mau. Oh. Ya, misal, jadi dia kebalik dia pendekatannya itu yang X yang tadi. Saya bilang saya mau berangkat. Nah, berapa
berapa kemungkinan saya ketemu lampu merah sebanyak 3 kali kalau saya jalan sebanyak 5 kali, kayak gitu kan. Nah itu kan ya ini, nah jadi dia mirip sama lah X itu, tapi X itu kita biasanya kita pakai untuk distribusi. Oh iya ya. Untuk distribusi. Nah kalau ini tuh kayak misalkan, nah sekarang saya mau jalan ke kampus misalkan. Oke, berapa kali kemungkinan saya akan kena lampu merah? Nah itu dia mu. Oh. Ya lebih kurang sama lah, agak susah menjelaskan. Nanti kalau sudah banyak belajar kita tahu. Nah terus varian itu dia pakai definisi matematis. Jadi variannya kan ada 2 kan? Varian itu kan variasi. Dia bisa sukses, bisa juga gagal kan? Gagal. Nah jadi varian sukses gagal itu sama dengan sukses kali gagal. Oke, dikalikan jumlah kali nyoba. Peluang sukses kali peluang gagal dikalikan jumlah nyoba, itu namanya varian. Oke, nanti kita akan belajar distribusi bentuk lain. Nah, yang sekarang ini kita fokus ke binominal dulu, ini basic yang paling dasar matematis untuk belajar statistik. Oke, kita break. Ada pertanyaan? Bagusnya kalian, siapa ini yang ngobrol ini? Bagus dia ngobrol aja sama saya langsung. Jadi biar ada dialog. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Pak, belum. Belum Pak. Oke, jadi kita break dulu selama 10 menit ya. Nanti saya mau lanjut lagi ke materi kuliah kedua. Atau opsinya itu, saya rekamkan aja kuliahnya. Nanti kalian nonton videonya. Terus kita buat sesi diskusi.